tipsnya biar seleksi pengawas desa atau kelurahan ini biar orang ini bisa lulus semuanya? Apa kira tipsnya biar pemirsa tahu kan, oh, ini harus dibaca materinya ini gitu kan, mungkin bisa diapakan? Saya kira buka undang-undang gitu kan, dalam 2017 terkait dengan pemilu. Di situ ada tugas, kewajiban dan wewenang daripada PKD apa tugasnya. Saya kira itu yang paling penting. Kemudian memang tidak ada semacam sinyal dari Panwascam atau dari masyarakat laporannya bahwa ini orang partai nih. Kalau ada laporan begitu kita tentu klarifikasi. Tentu kita kan tidak boleh menghakimi orang kalau tidak buktinya kan. Oh, ini fotonya Pak dulu pernah saksi di partai ini. Oh, ini fotonya dia pernah saksi caleg ini dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian memang bisa bekerjasama dengan tokoh masyarakat tentunya, karena kita ini bukan bekerja sendiri, bekerja dengan stakeholder yang ada. Di situ ada pemerintahan, di situ ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton channel Azhari Wispinaldo, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Alwe Channel semua. Pada kesempatan ini kita berjumpa dengan senior kita. Beliau ini tidak asing lagi di Bawaslu, sudah 2 periode. Assalamualaikum Anda. Assalamualaikum. Jadi mungkin kita sedikit namanya ini ngolu kan lah, ngobrol pemilu. Jadi ngobrol pemilu ini ngobrol pemilu. Iya, ngobrol pemilu. Banyak yang ngobrol santai, ngobrol di kita buat ngolu namanya, ngobrol pemilu. Jadi terkait dengan pesta demokrasi 2024 itu ada pileg, pilpres dan pilkada. Ya. Jadi memang serentak tahunnya, tapi bulannya yang pilkada bulan 10 kan ya. Jadi mungkin terkait dengan posisi Kanda lah sebagai komisioner KPU. Ini udah periode kedua kan ya, KPU Bawaslu ya, Bawaslu udah periode kedua. Mungkin yang pertama ini ada apa namanya bulan ini kan ya, kalau tidak salah kan tahun 14 ada perekrutan pengawas kelurahan desa dan Panwaslu memanggilmu untuk mengabdi ke negeri gitu ya. Jadi untuk ini karena biasanya kan ada beberapa tes lah, mungkin ada CAT, ada wawancara gitu. Itu kami lihat waktu di PPS gitu. Kalau untuk pengawas desa atau kelurahan gimana nih proses seleksi atau rekrut Panwaslu desa nih kan? Jadi seperti yang kita saksikan bersama-sama ya di media sosial sudah bertebaran pengumuman akan penerimaan pengawas kelurahan desa. Itu biasa kita sebut dengan PKD. Kalau tidak salah pendaftaran tanggal 14 Januari sampai 18 ya Januari. Artinya karena setiap desa itu atau kelurahan cuma satu pengawasnya. Beda dengan TPS, panitia pemungutan suara. Jadi yang jelas bahwa PKD itu sebenarnya ujung tombak pengawasan, karena dia berada di kelurahan. Nanti PKD akan mengangkat pengawas TPS, karena setiap TPS ada pengawasnya. Kita 1862 ya kelurahan dan desa di Provinsi Riau. Riau 172 kecamatan, ya kan begitu, 12 kabupaten kota di Provinsi Riau ini, yang mana TPS kalau tidak salah itu hampir 20.000 lebih lah. Ya, jadi itu semua nanti, tapi itu tugas pengawas kelurahan desa. Yang jelas bahwa kita tegaskan siapa yang merasa terpanggil untuk menjadi pengawas pemilu yang usianya 21 tahun minimal ya, karena di Undang-Undang 7 itu umurnya minimal 25, tapi di Perpu ada perubahan menjadi 21. Jadi 21 tahun umurnya. Kenapa PKD itu nanti juga bekerja
apa ya, bekerja selama 2 tahun ya. Ya kan dia pemilu, pilkada juga. Pilkada. Pemilu dan pilkada. Kita tahu bahwa pemilu kita pemilu yang terumit di dunia ya. Terumit di dunia. Terumit di dunia. Di mana partai banyak, kemudian caleg-calegnya juga banyak kan begitu. Ya sehingga dibutuhkan memang orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Utamanya independensi, utamanya tentang profesionalis bekerja dan integritas tadi. Orang yang tidak bisa dibawa kemana-mana, ya kan begitu. Artinya dia tidak berafiliasi kepada calon tertentu atau partai tertentu, meskipun dia punya pilihan. Iya. Kan aneh itu ya, kita bisa memilih tapi tidak bisa memihak kemana-mana, itu anehnya. Jadi saya kemarin ke salah satu kabupaten itu saya ingatkan, tolong dikontrol karena memang itu kan Panwascam ya. Panwascamnya jangan sampai terangkat orang yang punya afiliasi politik. Karena kita kan partai kan senang itu kalau penyelenggara itu netral. Dia tidak perlu pikirkan lagi untuk apa kenal dengan ketua KPU, ketua Bawaslu atau anggotanya atau tidak perlu. Yang penting dia apa yang sudah terjadi di lapangan itu sampai ke atas kan begitu. Kekhawatiran teman-teman kan dicurangi kan begitu. Kalau tidak ada kenal yang penyelenggara, padahal kan saya kira pulau itu kecil ya sebenarnya ya. Jadi itu kecil. Kita harapkan dia berintegritas, dia juga punya pengetahuan tentang kepemiluan. Karena tanggal berapa 14 Februari pas Valentine itu Rabu 20, kemudian pilkadanya 27 November 2011 ya, 27 November 2024. Jadi ini kan beririsan, ada tahapan beririsan. Sangat sibuk itu penyelenggara. Jadi betul-betul dia harus bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati tentunya, sambil sepenuh waktu dan sepenuh hati, meskipun memang negara juga sadar tidak berapa itu istilahnya salary-nya atau uang kehormatan biasanya kita sebut itu tidak seberapa ya, tapi itu kalau dia mau jadi penyelenggara itu batu loncatan. Sekali nanti kalau sudah jadi Panwascam nanti bisa dibawa ya jadi karir, karena kedepannya akan dorong ke sana. Bahwa saat menjadi Bawaslu kabupaten kota minimal dia pernah jadi Panwascam atau PKP, apa itu PPK ya kan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan sebagainya. Saya kira itu barangkali kita sampaikan ke masyarakat bahwa terbuka PKD, yang penting Anda ada waktu untuk 24 jam untuk bekerja ini, karena ini kan terumit dan tersulit ini. Saya kira itu barangkali. Ini karena mungkin kemarin ada kita isu yang hot lah di Banwaslu ini, khususnya di Kampar. Waktu saya baca ada seorang anggota DPD RI, perlu kita sebutkan nama kan, kebetulan lagi ngopi sama Panwascam, nggak salah kan, tapi itu udah banyak, udah liar lah berita. Jadi gimana tanggapan Anda terhadap senator aktif tapi ingin mencalonkan lagi gitu? Tapi dalam itu tuh di sisi lain di berita tuh itu kan udah banyak berita, ada simpang siur gitu. Mungkin ini bahasanya di situ sudah lama nih, bukan waktu masanya sekarang gitu. Belum lagi Panwascam udah dulu juga kami gitu kan. Itu gimana kan pandangan? Kebetulan saya itu memang perwilja Kampar ya. Kampar, Bohol dan Indo. Nah, saya sudah telepon, saya sudah perintahkan di grup kami kelompok grup WA kami itu kepada Kampar agar panggil itu panggil diklarifikasi bagaimana dulu persoalannya. Kalau betul terjadi maka berikan peringatan, sebetulnya hilangkan begitu. Ya memang itu kan juga duduknya bersama-sama, itu kan menunjukkan kecurigaan peserta pemilu. Siapa itu peserta? Ya calon presiden, wakil presiden, DPD, calon perseorangan tadi, partai politik ini di DPR RI, provinsi, kabupaten kota kan lima istilahnya bidang yang kita mau pilih ini nanti kan. Jadi kalau begitu nanti bisa menghilangkan kepercayaan. Apa pentingnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara? Supaya tinggi partisipasi pemilih. Kalau tidak percaya kepada penyelenggara,
Dan nanti lagi ada anekdot bahwa Indonesia itu pemilunya 5 tahun sebelum pemilu sudah tahu kita siapa pemilu. Itu tidak Sudah masuk. disetting, Ya, sudah disetting kan begitu. Jadi kita dorong itu ya kalau memang kita tidak bisa pungkiri ada hubungan sosial ya, sama kuliah dulu, sama di kampung dulu, atau keluarganya ya sudah, jangan di itu kalau ada hal penting ya suruh datang ke kantor kan begitu, atau di mana datang ke rumah sama, tapi sama-sama kan begitu, diskusikan apa yang ini, karena kan sekarang banyak media komunikasi ya, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Kita harus fair play ya, seperti motor sepak bola itu kan ya, main jujur kan begitu, jangan sampai ada anekdot bilang ya siapa yang curang dia yang menang kan begitu. Nah, itu artinya yang tidak menang itu cuma karena curang saja kan, jadi semua punya mindset bahwa kita harus curang. Jadi saya kira begitu barangkali ya, sudah kita tegaskan kepada Bawaslu Kampar, panggil beri peringatan jangan sampai terulang di Panwascam 172 kecamatan di provinsi Sudia Banda ya. Terus emang ada kata-kata saya kutip nih karena dari politisi juga kan, lebih baik kita menang bermasalah daripada kalah. itu kata-kata nyambung kata-kata tadi kan. Biarpun kita apa itu menang tidak terhormat kan gitu, daripada kalah terhormat kan, kalau tidak ada kalah terhormat katanya. Terus mungkin karena ini ada terkait dengan rencananya ada partai politik lah, sebagian kecil partai politik untuk cara pemilihan proporsional, proporsional gimana terbuka dan tertutup, gimana kira pandangan adalah terhadap wacana ini gitu. Jadi saya kira sebagai penyelenggara apapun sistem yang ditetapkan oleh pemerintah tetap kita ikut. Saya kira kalau kita melihat dinamika ya, ada 8 partai politik yang menolak, satu yang tetap ini, kemudian ada ormas yang menyetujui kan begitu. Konferensi pers ormas tersebut bahwa setuju dengan proposal tertutup dengan dasar pertimbangan. Saya kira segala sistem itu kan tidak sempurna ya, pasti ada plus minusnya. Umpamanya mereka yang memilih atau berpendapat bahwa lebih bagus proposal tertutup, tentu pertama terjadi money politik yang masif kan begitu. Kemudian terjadi kaderisasi partai yang lebih matang lagi, tidak ada kutu loncat kan begitu. Kemudian apalagi partai terjadi kaderisasi secara matang, rapi, dan TSM di partai itu ya kan begitu. Maka tidak ada lagi orang like and dislike yang begitu. Ya memang minusnya ada juga kan. Mereka yang punya public figure ya meskipun dia public figure kalau ditempatkan nomor sepatu enggak juga dapat juga dia kan begitu, karena bisa ditebak bahwa yang menjadi urutan 1 dan 3 mungkin KSP-nya kan, ketua, sekretaris dan bendahara, atau yang dekat dengan ketua umum partai kan begitu. Jadi itu barangkali, tapi apapun pertimbangannya kami sebagai penyelenggara tetap pasti mengeksekusi berdasarkan keputusan atau regulasi konstitusi kita. Tapi kalau misalkan itu terjadi tentu balik lagi kemunduran demokrasi namanya. Dulu kan udah pernah kayak gitu kan. Salah satu pandangan juga kita pendapat kita mundur lagi kan begitu. Cuma memang apalagi kan tinggal pilih partai saja kan begitu. Masyarakat juga tidak rumit dan sebagainya. Tidak ada money politik yang masif dan sebagainya. Jadi kemudian pertentangan internal partai tidak terlalu kuat. Karena ada kita kan dengarkan kan begini bahwa di internal partai apa istilahnya persaingan internal itu jauh lebih besar daripada persaingan eksternal kan betul. Dan lain sebagainya. Saya kira kita cuma bisa melihat plus minusnya saja, tapi kita berpatokan kepada dasar konstitusi kita saja. Terus ya ini karena dibanding 2019, kira-kira mana yang lebih antusias masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggara Bawaslu ini kan? Saya kira semakin tahun itu semakin besar minatnya orang menjadi penyelenggara.
Ya saya rasakan kan waktu saya dulu masuk KPU terlalu banyak yang ini. Wah, periode pertama persaingan begitu landa-landa saja. Periode kedua di untuk tes ini waduh luar biasa persaingannya. Tapi alhamdulillah kita dipercaya oleh RI untuk melanjutkan jabatan kita ya untuk dua periode. Kemudian tarikan politiknya juga saya kira begini. Kode etik, kode keempat itu pelanggaran lainnya. Umpamanya ASN dia itu memihak kepada ini, maka kita laporkan di komisi. Balik ke 2019 kan ya, itu banyak penyelenggara ini meninggal. Itu gimana pandangan untuk pandangan ke 2024 ini? Mungkin itu kan kita tidak bisa berandai-andai, tapi kan banyak berkembang spekulasi mati karena kapal ekstrim diracun, dibunuh konspirasi dan sebagainya. Ada juga bilang karena sakit, kelelahan. Mungkin inilah sebagai pelaksana teknik nanti itu dipikirkan. Makanya KPU itu tidak mengambil umur yang sudah terlalu tua di penyelenggara itu kan untuk awal ya. Coba antisipasi kalau ada surat keterangan kesehatan gitu. Kemudian memang cukup istirahat ya gitu, istirahat yang cukup karena penyelenggara itu pada level bawah tuntutan pekerjaan harus selesai 1/24 jam, kemudian waktunya bagaimana, tekanan lagi saksi partai yang minta hasil cepat, kemudian terkadang juga kita tidak bisa pungkiri ada level penyelenggara baik di KPPS maupun di pengawas TPS tidak ngerti, tidak paham bagaimana mekanisme kerja di TPS tersebut. Contohnya salah satunya umpamanya menetapkan apakah suara ini sah atau tidak sah, kalau tercoblos di sini apa sah atau tidak konsisten menentukan suara sah dan tidak sah, itu bisa ribut juga di lapangan itu. Kenapa ini sah tadi belum tidak sah kan begitu. Jadi hal-hal begitu. Tapi saya kira ini sebagai pelaksanaan teknis KPU karena banyak yang dengan KPU bos pengawas teknis juga ada yang meninggal. Termasuk keamanan kan polisi. Jadi saya kira itu perlu istirahat yang cukup kemudian memperhatikan aspek kesehatan. Terus ini kan kira-kira apa tipsnya biar seleksi pengawas desa atau kelurahan ini biar orang ini bisa lulus semuanya? Apa kira tipsnya biar pemirsa tahu kan, oh ini harus dibaca materinya ini gitu kan, mungkin bisa diapakan? Saya kira buka undang-undang gitu kan, dalam 7/2017 terkait dengan pemilu. Di situ ada tugas, kewajiban dan wewenang daripada PKD apa tugasnya. Saya kira itu yang paling penting. Kemudian memang tidak ada semacam sinyal dari Panwascam atau dari masyarakat laporannya bahwa ini orang partai nih. Kalau ada laporan begitu kita tentu klarifikasi, tentu kita kan tidak boleh menghakimi orang kalau tidak buktinya kan. Oh, ini Pak fotonya Pak dulu pernah saksi di partai ini, oh ini fotonya dia pernah saksi caleg ini dan sebagainya. Jadi itu kemudian memang bisa bekerjasama dengan tokoh masyarakat tentunya, karena kita ini bukan bekerja sendiri, bekerja dengan stakeholder yang ada. Di situ ada pemerintahan, di situ ada. Jadi mungkin ini terakhir karena kira-kira apa yang perlu disampaikan ke masyarakat untuk mensukseskan pileg, pilpres, pilkada 2024. Jadi ada seorang tokoh politik pernah berkata bahwa kenapa masyarakat itu malas berpolitik, karena mereka melihat para politisi itu jarang memperjuangkan kebenaran. Dia datang ke masyarakat ketika pemilihan saja. Munculnya ketika pemilihan bahasa itu election and power arts, artinya cuma pemilihan dan kekuasaan saja. Ketika dia butuh kekuasaan baru datang ke masyarakat. Artinya apa? Mari kita sama-sama berpolitik cerdas, melakukan pendidikan politik. Semua ini
teman partai politik, penyelenggara, stakeholder melakukan pendekatan dan melakukan pendidikan politik ke masyarakat, bukan provokasi politik. Kalau provokasi politik membuat masyarakat tidak cerdas, sehingga kita harus mengambil peran di negara demokrasi ini untuk memilih caleg-caleg kita yang tentu memperjuangkan aspirasi kita, yang punya wawasan karakter baik, ya kan, bukan karena tadi itu yang kita menjadi musuh bersama ya, politik hoax tadi, politisi sara, money politik, dan apalagi dan sistem pemaksaan itu. Saya kira itu barangkali. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama.